Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhawat, rahimakumullah. Kita buka kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di akhir-akhir bab, yakni bab kedua terakhir dalam bahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu bab yang ke-55. Bab yang ke-55 setelah bab yang ke-54, yaitu riwayat-riwayat yang menceritakan tentang detik-detik kehidupan Nabi SAW, dan kita dah bacakan riwayat-riwayatnya. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di sini, yakni pada bab yang ke-55 disebutkan babu ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi mirathi, mirath. Itu babu ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu, bab tentang keterangan tentang harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Arabnya salah, itu khalqi disebut tu. Mirath itu yang ada bukunya tu, babu ma jaa fi mirathi. Jadi kalau boleh diganti itu di Arabnya mirathi. Mirathi itu bab keterangan tentang harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang ditulis oleh oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan yakni sesuai sebagai penghujung bab yang beliau tulis di sini setelah beliau menerangkan yakni detik-detik akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang menerangkan bahawa yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta warisan. Yakni apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, kalaupun ada, itu semua adalah sedekah. Jadi babu ma jaa fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta warisan, dan kita akan bacakan riwayat-riwayat yang beliau sebutkan di sini. Taib. Tentu tadi sudah kita sebutkan, ini yang disebutkan oleh ulama, ini muttafaq alaih, dan ini sebagai yakni kekhususan, termasuk kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk daripada khasais, yakni kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan, dan keluarganya tidak mewarisi harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita kaum muslimin, itu tentu semua kita yakni mewarisi dan diwarisi. Mewarisi dan diwarisi. Itu kalau selain Nabi SAW. Tapi beliau SAW itu tidak mewarisi. Ini adalah termasuk kekhususan Nabi SAW. Dan kekhususan Nabi SAW pernah kita yakni sebutkan pada bab-bab sebelumnya. Meninggalnya beliau SAW, yakni kebumikan, istilahnya dimakamkan, itu termasuk kekhususan, walaupun itu mencakup seluruh para nabi. Dan juga yang lain-lain dari kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni istrinya lebih daripada 4. Kemudian yakni bolehnya beliau sallallahu alaihi wasallam menikah tanpa wali misalnya. Dan juga yang lain-lain daripada kekhususan beliau. Nah, berkaitan dengan mirath, yakni harta warisan Nabi alaihi salatu wasallam, ini dah beliau sebutkan sendiri di dalam yakni riwayat ini, yakni kami tidak mewarisi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan nanti kita akan bacakan apa yang diwarisi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang diwarisi oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ilmu din, dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW menyebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi
Jadi innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Jadi sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, yakni tidak mewarisi harta. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, yaitu ilmu tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar. Bagian yang besar. Jadi itu yang diwariskan oleh para anbiya dan termasuk Nabi SAW, yaitu mewariskan ilmu din, ilmu agama. Nah, ini juga bagian daripada maklumat bahwa ilmu agama adalah yakni kedudukannya sangat tinggi sekali karena dia yakni berposisi sebagai harta warisan. Berposisi sebagai harta warisan. Jadi barang siapa yang menuntutnya berarti dia telah menuntut yakni warisan yang hakiki, warisan dari Nabi SAW. Sekarang masalahnya banyak orang-orang yang mencari yakni benda-benda untuk mencari berkah. Ini benda-benda Nabi SAW yang pernah kita sebutkan belum pasti sahih, belum tentu benar apakah itu milik Nabi SAW. Baik itu rambutnya misalnya, atau pakaiannya, atau apanya dari Nabi SAW. Kalau zaman kita sekarang kan belum tentu, tak jelas. Tak jelas. Jadi itu sia-sia saja kita mencari hal itu. Walaupun kalau memang jelas, boleh kita tabarruk mencari berkah darinya. Tapi ini kata Nabi SAW dah jelas-jelas, yaitu ilmu agama ni, ilmu din adalah dah jelas-jelas confirm 100% ini adalah harta warisan Nabi SAW. Ini dah jelas. Jadi sepatutnya bagi orang yang berakal, yang sehat akalnya, yang sehat, yang bersih hatinya, ini pasti akan mencari hal tersebut. Tapi pasti akan mencari dan semangat untuk meraih keutamaan yang sangat besar, yaitu warisan Nabi SAW. Sehingga yaitu ada kisah yang dalam hal ini terhitung unik, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Diriwayatkan kisah ini oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini itu sangat memahami betul keutamaan, kedudukan tinggi dari harta warisan Nabi SAW ini, yaitu ilmu. Oleh sebab itu pada suatu hari beliau melewati pasar. Abu Hurairah pada suatu hari melewati pasar. Nah, pada waktu itu beliau menyebutkan kepada orang-orang yang ada di pasar. Jadi beliau sebutkan, kalian tahu tidak, di masjid Rasulullah SAW itu sedang dibagi-bagi harta warisan Nabi SAW. Kata Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah tidak bohong, karena Abu Hurairah dah tahu apa yang dimaksud dengan harta warisan itu. Nah, karena orang-orang yang di pasar itu otaknya dah dunia saja, jadi pikirannya mungkin harta rampasan perang yang Nabi punya dan sebagainya. Itu. Jadi kata Abu Hurairah, kalian tahu tidak, di masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi itu sekarang sedang dibagi-bagikan harta warisan Rasulullah SAW. Betul atau tidak? Betul, kata Abu Hurairah. Terus orang-orang yang di pasar itu langsung tidak menunggu waktu lama, langsung pergi menuju ke Masjid Nabawi untuk mencari dan mendapatkan harta warisan Nabi SAW. Tapi apa yang dia temukan di situ? Dia temukan orang yang sholat. Nah, dia temukan orang yang halaqah ilmu gitu. Jadi dia balik lagi ke Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu ni betul apa tidak? Bohong apa tidak? Tidak ada di situ, tidak ada harta di situ katanya. Yang kami temukan katanya adalah orang-orang yang sedang sholat, kemudian ada orang halaqah gitu, halaqah ilmu, membahas apa hukumnya ini, halal atau haram. Itu halaqah ilmu. Itu yang kita temukan di Masjid Nabawi. Mana yang disebut dengan itu? Katanya, yang kamu sebut mana? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalian, itulah yang saya maksudkan, harta warisan Rasulullah SAW. Itulah dia. Itu dia, yaitu ilmu-ilmu yang ada di Masjid Nabawi, ilmu-ilmu yang dipelajari di situ, itulah yang disebut dengan harta warisan itu. Karena itu yang ditinggal oleh
Rasulullah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu baru orang itu tahu. Jadi ini apa? Kalau kita berpikiran betul-betul jernih begitu, jadi kita akan mengetahui betul-betul kedudukan ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah warisan daripada Rasulullah SAW. Dan dari sini juga kita ketahui kita harus hormat kepada ulama. Kita harus hormat kepada ulama, tapi dengan hormat yang ada hadnya, yang ada ukurannya. Jangan melewati berlebih-lebihan, nanti masalah juga. Karena kita hormat ulama karena dia telah mendapatkan warisan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu karena kita tahu mereka itu telah mendapatkan warisan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sekali lagi inilah warisan Nabi alaihi salatu wasallam, dan mudah-mudahan kita fahami dan juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap semangat menuntut ilmu, menghadiri halaqah-halaqah ilmu, sehingga kita mendapatkan bagian yang besar dari harta warisan Rasulullah SAW, yaitu ilmu. Baik. Kita baca hadis yang pertama di sini. Qala haddatsana Ahmad, qala al-Imam Tirmidzi rahimallahu taala, haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Husain bin Muhammad qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr ibn al-Harith akhi Juwairiyah lahu suhbah qala ma taraka Rasulullah sallallahu illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alahu sadaqah. Amr bin Harith menyebutkan Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa kecuali senjata perang beliau, bighal, yaitu tunggangan beliau, dan sebidang tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah. Jadi ini yang dinyatakan oleh Amr bin Harithah, salah seorang sahabat Nabi SAW di sini. Dan hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang disebut, dan ini pernah kita lalui sebagian riwayat yang semacam ini, bahwa Nabi SAW itu tidak meninggalkan apa-apa kecuali sedikit saja. Itu buktinya senjata perangnya, kemudian tunggangannya, bagal itu tunggangannya, dan juga ada sebagian tanah, dan itu semua dijadikan sedekah. Sedikit sekali yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan ini juga yang pernah kita isyaratkan bahwasanya harta-harta Rasulullah SAW sepeninggalnya, harta-harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini salah satu di antara kenapa kita tidak jumpai sekarang, karena sedikitnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di samping tentu sudah lama tahunnya 1400 sekian, juga karena sedikitnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, jadi tidak ada, sedikit sekali. Dan itu sekali lagi semua dijadikan sedekah, dan itu dijadikan sedekah. Tadi dah kita sebutkan, Rasulullah SAW apa yang beliau tinggalkan itu semua dijadikan sedekah. Berarti tidak diwariskan. Dan nanti kita akan jumpai riwayat-riwayatnya, tidak diwariskan. Itu semua masuk ke baitul mal, masuk kepada baitul mal. Masuk kepada baitul mal, dan itu nanti pemimpin kaum muslimin yang akan mengurusinya. Kemudian itu yang dijadikan untuk menghidupi, istilahnya memberikan makan kepada keluarga Rasulullah SAW. Tapi keluarga Rasulullah SAW tidak mengambil langsung ini semua nih. Jadi barang-barang yang ada ditaruh di baitul mal, kemudian baru di baitul mal itu diproses, kemudian diberikan sedikit-sedikit untuk kehidupan keluarga Nabi SAW, istri beliau dan lain-lain. Nah, jadi tadi kita sebutkan ini adalah salah satu di antara kekhususan Nabi SAW. Dan juga di samping itu kita sebutkan bahwa Nabi SAW sudah meyakini betul bahwa dunia ini tidak ada artinya. Dah yakin betul. Dan juga istri-istri beliau, anak-anak beliau pun dah faham masalah ini. Jadi istri-istri beliau terutama dah faham kehidupan Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW tidak mau dunia itu, tapi Rasulullah SAW mengetahui dunia ini tidak ada artinya. Oleh sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau Al-Hafidh Ibn Kathir, fa inna ad-dunya bihadzafiriha kanat ahqara indahu kama hiya indallah min an yas'alaha aw yatrukaha ba'dahu mirathan. Karena kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena
dunia itu bagi Rasulullah SAW, dunia dan isinya bagi Rasulullah SAW itu sangat-sangat rendah. Dunia dengan seisinya itu bagi Rasulullah SAW itu sangat rendah. Nah, terus apalagi mau dijadikan sebagai yakni benda atau harta yang akan diwarisi. Ya tentu tidak mau Rasulullah SAW untuk yakni mewariskan suatu yang sangat-sangat hina, suatu yang sangat rendah. Itu yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, tapi lebih kepada yakni keterangan mengenai kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian juga rendahnya dunia ini, hinanya dunia ini, kita pun tahu daripada nas-nas yang ada. Tapi perlu juga kita ketahui di situ, misalnya hadis misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kisahnya masyhur sekali ketika beliau Sa'ad bin Abi Waqqas yakni sedang sakit parah gitu, sakit yang sangat parah. Pada waktu itu beliau di Mekah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu diziarahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kemudian dia ceritakan keadaannya, kemudian udah kelihatannya dah agak pesimis. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, apakah yakni aus ini, yakni aku akan singkatnya Sa'ad bin Abi Waqqas akan mewasiatkan seluruh hartanya. Karena pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memiliki satu orang putri, satu orang anak wanita. Jadi dia tanya kepada Rasulullah SAW, apakah dia akan bersedekah, yakni berwasiat, ini harta saya banyak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ana dzu malin, dalam riwayat Katsir, aku seorang yang memiliki harta yang banyak, kaya. Tapi dalam keadaan sakit, hanya meninggalkan satu orang anak perempuan. Jadi kalau dah satu orang anak perempuan, itu berarti anak perempuannya setengah, selebihnya itu kepada yang lain, itu tidak. Tapi ini Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah dia akan berwasiat dan bersedekah kepada sedekah untuk seluruh hartanya. Jadi tidak masalah, tidak ada untuk ahli keluarganya, tidak ada untuk ahli warisnya. Nabi SAW menyebutkan tidak, jangan bersedekah, jangan berwasiat, yakni wasiat seluruh harta disedekahkan, tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, kalau gitu setengahnya. Nabi SAW pun sebut jangan. Kalau demikian sepertiganya, itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW menjawab, ya sepertiga, tapi itu pun sudah banyak. Artinya dah sampai sampai sepertiga itu baru boleh diwasiatkan. Selebihnya itu harus dibagi-bagikan kepada ahli waris. Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan di situ, innaka antada'a warathataka aghniya khairun min antada'ahum illatan yatakaffafuna an-nas fi aidihim. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu, keluargamu dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin, meminta-minta dari tangan manusia, dari tangan orang lain. Ini juga sebagai hadis sebagai pembanding ya. Jangan sampai kita ambil misalnya hadis Rasulullah SAW yang tadi adalah termasuk kekhususan Nabi SAW. Jadi kata Nabi SAW berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan bercukupan atau mungkin kaya gitu, itu lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan miskin, meminta-minta gitu, bantuan-bantuan kepada manusia. Jadi ini sekali lagi diketahui bahwa itu kalau ada harta, ya tentu bagus, tentu dalam keadaan yakni yang baik. Sebab itulah Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menyebutkan faedah. Jadi di antara faedahnya kata beliau rahimahullahu taala, bolehnya seorang itu ketika masih hidup mengumpulkan harta yang banyak. Bolehnya seorang itu ketika masih hidup boleh mengumpulkan harta yang banyak. Ya tentu dengan syarat-syaratnya. Artinya dengan harta yang banyak dia akan meniatkan kebaikan tentunya. Ya kalau mengumpulkan harta yang banyak terus yang tidak benar, ya sudah kita tahu hukumnya, betul tidak?
tapi kita mau berbicara asalnya. Jadi boleh, asalnya boleh seorang itu di dalam kehidupannya bekerja, misalnya berusaha, bisnis sebenarnya untuk mengumpulkan harta yang banyak. Dalilnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Katanya ini Sa'ad bin Abi Waqqas katanya kan ana dzu malin katsir. Aku memiliki harta yang banyak. Berarti tidak mungkin beliau mendapatkan harta yang banyak ini tanpa usaha. Jadi dia berusaha. Tapi siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Jadi harta tersebut harta tersebut di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi baik. Oleh karena itu tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, boleh hukumnya seorang itu berusaha untuk mengumpulkan harta yang banyak. Nah, tentu yang dia pakai untuk yakni kehidupan yang baik tentunya. Nah, jadi ini untuk membandingkan saja, bahwasanya jangan kita salah faham di sini. Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan hartanya, tidak meninggalkan harta sebagai warisan. Ini adalah termasuk kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini menunjukkan dunia ini sangat-sangat hina di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang kedua kita baca. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala ja'at Fatimah ila Abi Bakar faqalat man yarithuka faqala ahli wa waladi faqalat mali la arithu abi faqala Abu Bakar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurathu walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Taib, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di sini disebutkan Fatimah datang bertemu Abu Bakar lalu bertanya, siapakah yang mewarisimu? Abu Bakar menjawab, istriku dan anak-anakku, yakni keluargaku. Anak-anakku dan keluargaku, yakni ahli waris. Fatimah berkata lagi, mengapa aku tidak pernah mewarisi ayahku? Yani mengapa aku tidak boleh mewarisi ayahku? Abu Bakar menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, kami tidak mewariskan, yaitu para anbiya tidak mewariskan. Namun aku yaitu Abu Bakar menanggung orang yang ditanggung oleh Rasulullah SAW, dan aku memberi nafkah kepada orang yang diberi nafkah oleh Rasulullah SAW. Tadi kita sebutkan, jadi harta-harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW seluruhnya pergi ke Baitul Mal, kemudian yakni khalifah pada waktu itu yang mengurusnya untuk sebagai memberi yakni makanan misalnya, dan yakni keperluan daripada istri-istri dan anak-anak Rasulullah SAW. Nah, hadis ini yakni ditegaskan lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ditegaskan lagi dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Jadi di sini diketahui Fatimah radhiyallahu taala anha itu sepertinya tidak pernah mendengar langsung dari ayah beliau, yaitu tidak pernah mendengar daripada Rasulullah SAW bahwa para nabi itu tidak mewarisi. Sebab kalau seandainya Fatimah radhiyallahu taala anha itu mengetahui dan pernah mendengar dari Rasulullah SAW langsung, itu tidak akan mungkin komplain ke Abu Bakar. Ini ceritanya komplain nih. Fatimah ceritanya komplain. Sebab itu dia datang kepada Abu Bakar. Nah, komplainnya pun yakni memakai gaya istilahnya? Cut gitu. Jadi gimana caranya? Ditanya dulu kepada Abu Bakar. Jadi kalau kamu mati misalnya, kata Fatimah, kalau kamu mati siapa akan mewarisi hartamu? Jadi jawab Abu Bakar, yang mewarisi adalah keluargaku, ahli waris. Nah, kalau sudah demikian, kaedahnya kalau kamu boleh demikian, kenapa saya tidak boleh? Nah, gitu. Nah, ini cut, ini gaya cut. Itu betul, ini gaya seperti ini bagus di dalam debat dan sebagainya. Tapi karena ini Abu Bakar memiliki dalilnya, itu tidak ada lagi gaya-gaya debat sudah. Jadi orang tuh kalau udah memiliki dalil, maka itu semua yakni akal-akalan tuh semua patah. Taib. Jadi di sini Abu Bakar radhiyallahu taala memegang dalil.
karena dia pernah mendengar Rasulullah SAW, kami tidak mewariskan. Itu. Dan tadi hadisnya tadi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Kemudian juga di sini dalam hadis berikutnya di sini hadis Aisyah pun menyatakan Nabi tidak mewarisi. Nanti kita akan baca hadisnya. Nah, cuma Fatimah tidak pernah mendengar. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang menguasai ilmu 100% kecuali Nabi SAW. Tidak ada. Jadi tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Fatimah, tidak Ali, semua itu tidak ada yang memiliki ilmu 100%. Menguasai tidak ada. Hanya Nabi SAW saja yang menguasai. Dan ini menunjukkan manusia biasa. Boleh khilaf, boleh silap, boleh salah. Dalam hal ini Fatimah radhiyallahu ta'ala anhu tersilap, keliru begitu. Dan kekeliruan ini tentu tidak menjadi hal yang buruk buat beliau, karena beliau ini adalah sudah dijamin masuk surga. Habis itu kemudian keutamaan-keutamanya sangat banyak sekali. Jadi perlu diketahui juga sebagai maklumat bahwa saya ini masyhur di kalangan ulama bahasannya. Terutama hal ini riwayat mengenai komplainnya Fatimah kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini sebagai alat orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah untuk menuduh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan juga yang lainnya, untuk menuduh mereka menghalang-halangi, tidak memberikan hak Fatimah, tidak memberikan hak Ahlul Bait. Ini semua adalah tuduh-tuduhan yang tidak berdalil dari orang-orang Syiah. Namun juga orang Syiah pembohong. Padahal riwayat ini tidak hanya dalam riwayat At-Tirmidzi, tapi tadi kita sebutkan riwayat ini juga yang panjang juga disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di situ panjang kisahnya. Jadi ringkasnya, jadi setelah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mendengar ini, dan ini terjadi di awal-awal, terjadi di awal kepemimpinan Abu Bakar. Baru meninggal, karena Fatimah meninggal pada tahun yang sama, jaraknya 6 bulan. Jaraknya 6 bulan daripada meninggalnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal 6 bulan, baru Fatimah meninggal. Baru Fatimah meninggal. Tak lama setelah Abu Bakar menjadi khalifah, tidak lama. Jadi setelah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mendengar, tadi kita sebutkan kisah ini riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah Fatimah mendengar, tentu Fatimah tidak berani bantah. Tapi karena ada sifat manusia, namanya juga manusia, walaupun anak Nabi SAW tetap saja manusia. Walaupun istri Nabi SAW pun tetap saja manusia. Dan itu adalah hikmah tentunya. Karena manusia ada perasaan kecil hatilah istilahnya. Kecil hati, kecewa semacam itu. Kecewa. Walaupun ini Abu Bakar tidak mungkin bohong, tapi karena ada unsur-unsur kecewanya. Nah, karena Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ini kecewa, jadi hubungannya dengan Abu Bakar ini tidak bagus. Sampai beliau meninggal Fatimah. Jadi karena tadi kita bahwa jarak meninggalnya Rasulullah SAW dengan Fatimah cuma 6 bulan saja. Jadi dari 6 bulan itu hubungan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak bagus dengan Fatimah. Disebutkan oleh ulama ada salam, ya misalnya terjadi salam, tapi tidak bagus lah, tidak bagus. Saling istilahnya, hubungan yang tidak bagus lah. Maksudnya ya, kita misalnya kalau bersahabat gitu ya, kalau hubungan kita tidak bagus, jadi sedikit bicara misalnya, atau misalnya buang muka, atau misalnya mukanya masam, misalnya ada saja ciri-ciri yang tidak bagus lah. Paham tidak? Nah, itu yang terjadi antara Abu Bakar dengan Aisyah. Tapi bukan berarti boykot, tidak. Karena itu kalau misalnya terjadi misalnya kalau Abu Bakar misalnya mengucapkan assalamualaikum kepada Fatimah, kemudian Fatimah tidak menjawab, itu tidak sampai demikian. Itu kata ulama. Nah, tadi kita sebutkan orang Syiah seperti itu. Ini dia tidak terima riwayat ini. Dia tidak terima. Dia disebutkan bahwa ini adalah boykot. Tapi yang boykot yang ada di sini adalah boykot yang tidak haram. Karena yang haram adalah sampai 3 hari
itu tidak saling salam, itu yang haram. Nah, ini Abu Bakar dengan Fatimah bukan tidak saling salam, cuma ya namanya kecewa begitu kan. Yang namanya kecewa ya hubungannya tidak bagus, itu saja. Sampai akhir hayatnya Fatimah, sampai meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, gitu. Dan ini yang menyebabkan juga, yakni kaitannya dengan pernah kita sebutkan baiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi sebelum dikuburkan Rasulullah SAW, para sahabat kan memilih Abu Bakar, baiat kepada Abu Bakar dahulu, baru menguburkan Rasulullah SAW. Nah, pada waktu baiat, Ali bin Abi Thalib tidak ikut baiat. Ali bin Abi Thalib tidak ikut baiat. Kenapa tidak ikut baiat? Karena yakni pada waktu itu dia terlambat. Pada waktu itu, nah, dan terjadi peristiwa Fatimah ini. Jadi beliau, kata para ulama, tidak langsung pergi membaiat Abu Bakar karena menimbang perasaan Fatimah. Karena perasaan Fatimah sedang kecewa kepada Abu Bakar. Nanti kalau Ali bin Abi Thalib ketahuan pergi ke situ baiat, nanti bagaimana perasaannya? Nah, dia menimbang perasaan anak Rasulullah SAW ini. Itu alasan pertama. Nah, kemudian alasan yang kedua juga, yakni kata para ulama, baiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini yakni pandangan Ali bin Abi Thalib tergesa-gesa. Tapi tentu ini tidak. Tapi pada pandangan Ali bin Abi Thalib terlalu tergesa-gesa. Nah, jadi dia tidak, yakni pergi tidak sempat. Ya, di samping terjadi peristiwa Fatimah radhiyallahu taala anha tadi. Jadi ala kulli hal, setelah 6 bulan meninggal Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abu Bakar, saya akan baiat kamu. Tapi sebelum saya baiat, pergi dulu ke rumah gitu, ziarah gitu, dan Abu Bakar pergi ke rumah. Nah, baru setelahnya pagi-paginya baru Ali bin Abi Thalib naik mimbar kemudian mengatakan berbaiat kepada Abu Bakar. Nah, di sini kata para ulama, kalau seandainya Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat kepada Abu Bakar, apakah kepemimpinan Abu Bakar sah apa tidak? Kata ulama, sah. Kenapa? Karena tidak berbaiatnya satu orang itu tidak berpengaruh kepada baiat. Misalnya ada orang, misalnya kelompok, misalnya oposisi istilahnya, misalnya tidak mengakui misalnya kepemimpinan seorang, misalnya itu posisi beberapa orang, misalnya itu tidak mempengaruhi sahnya kepemimpinan. Jadi kalau orang itu sudah ditetapkan, misalnya dibaiat misalnya oleh undang-undang, misalnya sudah ditetapkan, maka satu orang, dua orang kalau tidak setuju itu tidak berpengaruh, tetap sah. Tapi alhamdulillah Ali bin Abi Thalib itu berbaiat. Nah, walaupun misalnya kalau tidak berbaiat itu pun tidak masalah. Tapi alhamdulillah berbaiat. Nah, tadi ini adalah sedikit riwayat tambahan saja. Ini supaya kita tahu bahwasanya yakni Syiah itu mengambil atau tidak mau mengambil riwayat-riwayat yang sahih dari Imam Bukhari ini. Jadi mereka main tuduh, main bohong. Taib. Selanjutnya hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana Yahya ibn Katsir al-Anbari Abu Ghassan qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abil Bakhtari anna al-Abbas wa Aliyan jaa ila Umar yahtasimani yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kadha faqala Umar li Talhata wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad anshudukum billah asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mali nabiyyin sadaqah illa ma at'amahu inna la nurathu. Wa fil hadithi qissah. Taib. Hadis ini dalam sisi riwayat sanadnya dhaif. Karena di situ ada Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini disebutkan oleh ulama hadis tidak mendengar dari Ibnu Abbas, terputus. Tidak mendengar daripada Ibnu Abbas, terputus. Karena terputusnya, maka ini pun disebabkan atau menyebabkan hadis ini secara riwayat dhaif. Tapi isi daripada hadis ini itu ada penguatnya. Baik di Sahih Bukhari maupun di yang lainnya, isinya. yakni adanya
yakni terjadi masalah antara Abbas dan Ali di sini. Baik, kita baca di situ. Abbas dan Ali datang menemui Umar. Mereka berdua sedang berselisih mengenai satu perkara. Masing-masing berkata kepada lawannya, kamu begini, kamu begitu. Umar berkata kepada Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, aku bertanya kepada kamu semua dan bersumpah demi Allah, adakah kamu semua pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, setiap harta seorang Nabi adalah sedekah, kecuali sebagai makanan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi ini Umar pun sudah tahu hadisnya. Jadi orang-orang ini pun sudah tahu hadisnya. Cuma mungkin karena ada unsur manusiawi ya. Jadi ijtihad masing-masing, pendapat masing-masing, sehingga mereka komplain. Sehingga mereka merasa ada hak terhadap yakni tanah itu. Jadi karena dia ada berselisih masalah tanah. Taib ada yakni satu tanah, kemudian dia berselisih, saya memiliki hak ini dan itu. Jadi pada waktu itu Umar sebagai khalifah. Nah, ini yang berselisih Abbas dengan Ali bin Abi Thalib. Abbas dan Ali bin Abi Thalib berselisih mengenai tanah tersebut. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala bertanya kepada keduanya, kalian sudah mendengar tidak kalau Nabi SAW itu tidak mewariskan sesuatu? Kenapa? Karena kalau dibagi-bagi tanah tersebut, misalnya kalau dibagi ke Abbas, misalnya bagi ke Ali, berarti tanah tersebut sebagai warisan. Nah, kata keduanya, iya, kami telah mendengar. Udah, kalau kamu sudah mendengar, itu adalah hukumku sampai hari kiamat, kata Umar bin Khattab. Jadi tidak akan dibagi. Kalau udah kalian dengar itu, jadi aku tidak akan bagi sampai hari kiamat. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Selanjutnya, qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Sufwan bin Isa an Usamah bin Zaid an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma tarakna fahuwa sadaqah. Aisyah meriwayatkan. Nah, ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW berkata, kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan, maka ia adalah sedekah. Tadi awalnya hadis Al-Harith, sekarang Aisyah, dan ini menunjukkan bahwasanya tadi kita sebutkan Fatimah tidak mendengar. Nah, ini Aisyah mendengar. Juga sahabat-sahabat yang lain yang ditanya oleh Umar mendengar semua. Abbas mendengar, Ali mendengar, Zubair mendengar, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar, Tolha mendengar, banyak yang mendengar. Aisyah pun ini termasuk apa disebut oleh ulama adilnya Aisyah. Jadi kalau seandainya beliau ni mengikuti hawa nafsunya, boleh-boleh saja beliau tutup hanya hadis. Betul tidak? Karena beliau berhak, tapi beliau tidak tutup. Jadi oleh karena itu beliau disebutkan ini merupakan yakni insaf, betul-betul adil beliau rahimahullahu taala. Terus selanjutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqsimu warathati dinaran wala dirhaman ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fahuwa sadaqah. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW berkata, warisku tidak membagi-bagi dinar. Apa nih katanya nih? La yaqsimu warathati dinaran. Jadi harta yakni peninggalanku itu tidak dibagi-bagi, baik sama ada atau baik itu dinar maupun dirham, tidak dibagi-bagi. Apa yang aku tinggalkan selepas untuk nafkah istri-istriku dan upah para penggantiku, maka ia adalah sedekah. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipegang oleh khalifah dalam Baitul Mal, kemudian setelah itu dibagi-bagi kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam bentuk apa itu? Kehidupan sehari-hari saja. Dalam bentuk kehidupan sehari-hari saja. Bukan berarti dibagi-bagi secara menurut ahli waris. Ya, termasuk dalam hal ini juga pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Pembantu beliau kalau ada. Terus hadis berikutnya, qala haddatsana Al-Hasan ibn Ali Al-Khallal, qala haddatsana Bishr ibn Umar, qala sami'tu Malik ibn Anas an Az-Zuhri an Malik ibn Aus Al-Hadathani
Aus ibn al-Hadathani qala dakhaltu ala Umar fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talhatu wa Sa'dun wa jaa Aliun wal Abbas yakhtasimani faqala lahum Umar anshudukum billadhi biidnihi taqumu as-sama' wal ard ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma taraknahu sadaqah qalu Allahumma na'am wa fil hadithi qissatun tawilah. Nah, ini tadi kita sebutkan penguat daripada hadis, yakni berselisihnya Abbas dengan Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab. Ini dia penguatnya. Karena hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Aku bertemu dengan Umar. Setelah itu Abdurrahman bin Auf, Talha bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun masuk. Tidak lama kemudian Abbas dan Ali datang memperselisihkan satu hal di hadapan Umar. Umar berkata kepada semua yang ada di situ, aku bertanya kepada kamu semua dan bersumpah demi Allah yang dengan kehendaknya langit dan bumi tegak. Adakah kamu semua tahu, yakni pernah mendengar Rasulullah SAW pernah berkata, kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan, maka ia adalah sedekah. Mereka yang ada di situ menjawab semua, Allahumma na'am, ya, kami ketahui, kami mengetahui. Berarti semua yang hadir di situ, baik yang berselisih maupun yang tidak berselisih, telah tahu. Berarti sudah khalas, itulah hukumku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan tidak dibagi-bagi tanah yang jadi perselisihan tersebut. Taib. Selanjutnya hadis terakhir dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Asim ibn Bahdalah an Zirr ibn Hubaysh an Aisyah qalat ma taraka Rasulullah SAW dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran qala wa ashukku fil abdi wal amah. Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, ini di sini radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu dinar ataupun satu dirham pun. Jadi Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu dirham atau satu dinar sekalipun. Tidak juga seekor kambing maupun seekor unta. Perawi mengatakan, aku agak ragu-ragu apakah, yakni Aisyah juga mengatakan Rasulullah SAW tidak meninggalkan seorang hamba laki-laki ataupun seorang hamba perempuan, ragu-ragu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya memang tidak ada yang ditinggalkan, kecuali sedikit saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sekali lagi adalah merupakan kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan beliau sangat-sangat mengetahui kedudukan dunia ini yang sangat hina di hadapan Rasulullah, di hadapan beliau dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo ikhwah itul akhwat semuanya, kita sisakan insyaallah satu bab saja ini, ya. Kita sisakan satu bab sebagai bab penutup pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi dalam hadis ini kita ketahui, mari kita bersemangat gitu untuk menuntut ilmu. Dan tadi kita riwayatkan kisah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sangat yakni luar biasa, di mana Abu Hurairah itu sangat memahami betul-betul kedudukan yakni apa yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga beliau menunjukkan itu kepada orang-orang yang ada di pasar. Dan ini sebagai pertimbangan pertimbangan kita. Jadi orang-orang yang haus dunia itu bagaimana yakni semangatnya mencari dunia. Tengok langsung, tidak menunggu lama, langsung pergi ke Masjid Nabawi mencari harta yang akan dibagi. Ternyata tidak ada. Padahal dia salah faham. Bukan salah faham. Bukan salah faham, dia tidak faham gitu. Kalau salah faham masih pemahamannya masih ada unsur-unsur benarnya, tapi dia tidak faham, mereka tidak faham langsung. Dalam otaknya ini adalah harta dunia saja. Padahal sekali lagi ilmu akhirat, yaitu ilmu din, ini adalah ilmu yang hakiki, dan itu menunjukkan sekali lagi kita sebutkan adalah warisan para anbiya dan warisan para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk sekali lagi tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan juga memberikan taufik kepada kita mampu melaksanakan ilmu yang kita ketahui, dan juga itu sebagai bekal dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita dan juga keluarga kita. Sampai di sini kiranya sekali lagi kita sisakan satu bab saja, ya insyaallah, yaitu bab yang terakhir sekali, yaitu bab bermimpi
berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berjumpa dengan Rasulullah SAW atau melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Taib. Itu insyaallah itu bab yang terakhir insyaallah taala. Taib. Jadi karena apa itu, alhamdulillah kitab Syama'il Muhammadiyah ini adalah bentuknya adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi dan saya mempunyai sanad dari masyayikh yang memiliki sanad. Jadi insyaallah kita membab disiplin ilmu, jadi kita transfer sanadnya kepada siapa yang hadir. Yang pernah hadir juga insyaallah taala. Jadi bahwa saya telah mendengar gitu dari syekh gitu, dan dia telah mendengar daripada daripada syekh-syekhnya sampai kepada Imam Tirmidzi, sampai kepada Rasulullah SAW. Berarti ini kitab yang kita bacakan ini menyambung langsung daripada Rasulullah SAW sebagai kenang-kenangan saja. Sebagai kenang-kenangan saja. Dan bagi yang mau silakan tulis namanya, kita buat sertifikat untuk sebagai kenang-kenangan saja. Jadi kita tulis namanya nanti sertifikat bahwasanya ini telah mendengar Syama'il Muhammadiyah. Kemudian dari saya, dari syekh, dari ini nanti kita bagi insyaallah bagi yang berminat kenang-kenangannya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.